Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ana dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang amat mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan keislaman kita dengan 3 cara. Pertama adalah meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama. Semakin meningkat pengetahuan kita terhadap agama, akan semakin baik motivasi kita di dalam beriman dan berislam. Begitu juga sebaliknya, ketika pengetahuan kita ini semakin hari semakin berkurang, maka begitu juga motivasi kita dalam beriman dan berislam akan semakin berkurang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak meningkat iman seseorang ketika tidak bertambah pengetahuan seseorang terhadap agamanya. Yang kedua, iman dan Islam kita bertambah karena kita selalu istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tambah kebaikan-kebaikan kita dalam keseharian. Jangan sampai malah berkurang. Hitung berapa kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan dalam setiap hari ini. Jika kurang, mari kita tambah. Dan semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka akan semakin mudah kita akan meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Begitu juga ketika kebaikan kita semakin berkurang, maka juga akan semakin berat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga adalah iman dan Islam kita akan meningkat ketika kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan harus kita tinggalkan. Bahkan sebagai seorang muslim tidak hanya diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, sesuatu yang tidak bermanfaat pun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkannya. Beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan sebagian dari tanda seorang muslim adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Oleh karena itu, kita harus selalu menghindarkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan
dan juga meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat sebagai seorang muslim. Para jamaah sekalian, ada 3 karakter utama bagi seorang muslim yang apabila karakter ini selalu kita pegang dan selalu kita amalkan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjadi orang yang sukses dalam hidup, dunia dan akhirat. Apa itu 3 karakter utama sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah sabar. Ya. Sabar itu adalah mampu mengendalikan segala keinginan dalam kehidupan ini, mengendalikan dalam kehidupan ini menjadi terfokus terpusat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa sabar ini ada 3 cara. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi segala macam cobaan hidup. Dan cobaan hidup itu semakin tambah usia, orang itu cobaan hidupnya akan semakin tambah banyak. Semakin tambah umurnya, maka cobaan akan semakin berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar tidak ada batasnya. Semakin kuat kita mengendalikan diri kita, maka insya Allah akan semakin baik kehidupan kita, akan semakin baik nasib dalam hidup kita. Karakter yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah melaksanakan segala sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata adalah perintah Allah, dan yang pastikan akan membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa setiap apa yang kita kerjakan adalah merupakan perintah Allah. Dan ketika kita melaksanakan segala perintah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan balasan yang sebaik-baiknya untuk kita. Bahkan balasan Allah tidak hanya untuk diri kita. Ketika kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan juga akan mengalir kepada keluarga kita. Kebaikan yang kita lakukan juga akan mengalir kepada anak dan istri kita, orang tua kita. Bahkan kebaikan yang kita lakukan, balasannya juga akan mengalir kepada masyarakat di sekitar kita. Itulah orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, hanya mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan dalam hidupnya, maka Allah akan mengangkat segala kesusahan dan keraguan-keraguan dalam hidupnya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang ketiga adalah karakter utama sebagai seorang muslim adalah syukur. Bersyukur di dalam menghadapi kehidupan ini adalah merupakan karakter yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim. Menurut para ulama bahwa bersyukur itu ada 4 cara. Pertama adalah asyukru bil qawli. Orang itu bersyukur ketika dia banyak mengucapkan kalimat syukur, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap saat dan setiap waktu, kita meyakini bahwa
nikmat yang telah diberikan oleh Allah selalu mengalir pada kita. Tidak ada waktu sebenarnya kita tidak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lainnya, maka sesungguhnya mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu sudah mewakili. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah menurut para ulama, sesungguhnya kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin telah mencukupi sebagai bentuk ya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syukur bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Semakin hari perbuatan kita semakin baik adalah merupakan bentuk syukur dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga ada syukur bil mali, syukur dengan harta. Sedikit kita menyisihkan rezeki, syukur-syukur bisa istiqomah. Setiap Jumat misalnya, tiap kita menerima gaji misalnya, selalu menyisihkan untuk kepentingan agama dan orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang terakhir adalah syukur birruhi, syukur dengan perasaan kita. Semakin hari kita semakin tawadhu dan semakin hari semakin khusyuk dalam beribadah adalah merupakan bentuk syukur dalam mensyukuri dalam bentuk ruh. Para jamaah sekalian, ada satu teori yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, ada namanya teori afirmasi. Dia mengatakan, teori ini mengatakan bahwa pikiran orang menjadi ucapannya, ucapan orang menjadi tindakannya, dan tindakan orang menjadi kebiasaannya, kebiasaan orang menjadi karakter dalam hidupnya, dan karakter hidup seseorang menjadi takdir dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang memiliki karakter yang utama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa